Kiai Haji Ahmad Muwafiq, disilahkan. Bisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, meskipun Pak Lurah yang kami hormati, sedaya perangkat, Pak Camat, yang kalau hormati Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, sedaya jajaran Forkompim, Cam, yang kalau hormati sedaya pengurus organisasi, yang kalau hormati organisasi sosial, organisasi keagamaan, kang hadir, kang kalau hormati, para hadirin wal hadirat kang mulia, alhamdulillah. Kita niki termasuk duwe para sesepuh, para leluhur ingkang saged merenahke anak putu kanthi sae. Kita niki gadah tiang-tiang tuwa rumiyin ingkang saged maresaken perkara-perkara ingkang sae dhateng anak putunipun. Termasuk maresaken ananipun Negara Kesatuan Republik Indonesia niki warisan. Jadi warisane para sepuh niku kathah. Saliyane warisan material nggih warisan moral. Sehingga kita niki sedaya tasih nikmati warisan. Kita iso ngomong karo tangga niku ya sebab diwarisi bahasa. Kita iso mangan tanpa uji coba niku ya sebab diwarisi aneka ragam makanan. Kita mboten kerepotan anggene gawe omah. Niku sebab nggih dipun warisi desain rumah. Makanya sedaya niki dhewe niki karek menikmati warisan. Ajeng teng sawah nggih diwarisi pacul punan. Diwarisi tanduran. Pari nggih pun diwarisi, jagung diwarisi, sawah diwarisi. Sedaya diwarisi. Sing mboten diwarisi niku kadose namung game niku mboten diwarisi. Game niku barang anyar. Utawa slot niku barang anyar. Liyane niku warisan sedaya. Omong saomong nggih warisan, warisan bahasa. Mangan sak mangan nggih warisan. Jeneng dina, jeneng uwit niku warisan sedaya. Ingkang saged dipun raosaken nikmat kanggene anak putu. Karena ana menungso niku ora entuk warisan. Kaya Afrika ngoten niku mboten entuk warisan panganan. Soale panganane melayu. Lan wong Afrika niku sering kelaparan soale mbah buyute mboten marisi urip bercocok tanam kanthi sae. Namung diwarisi kewan supaya diburu. Akhirnya wong Afrika niku ajeng nandur telo.
Niku nggih telas dipangan celeng. Wong mboten diwarisi sawah ingkang sae sing celenge wis lunga. Ajeng nandur pari nggih tesih telas dipangan emprit niku Afrika. Nandur jagung pangan bedet, telas ya. Karena mereka belum memberikan penataan terhadap daerah sumber makanan kagem anakku. Itu ya. Yang Arab ya tidak diwarisi bercocok tanam. Tinggalane kurma pengen mangan beras. Nah, mila alhamdulillah kita ini termasuk duwe para leluhur sing komplit sedaya. Bahkan pemberian terhadap nama-nama benda paling komplit nih Mbah Buyute dhewe ninggali. Sedaya mboten enten sing mboten enten jenenge. Warisan Mbah Buyut Indonesia ini luar biasa. Terutama Mbah Buyute wong Jawa. Sak barang niku iso jenenge macam-macam. Sak pari niku jenenge iso beda-beda. Wong Inggris niku nameng rice, wong Arab rus. Wong Jawa niku komplit. Sik cilik ning sawah jenenge wine. Nek pun gedhe pari. Nek pun dipanen gabah. Wite damen. Nek pun digiling beras. Nek cuwil-cuwil menir. Nek ditang sego. Nek dibuntel godhong lontong. Buntel janur kupat. Siji tok upah. Silite gosong intip. Komplit wong ngono terus. Jadi dinamika warisan luar biasa. Tinggali warisan luar biasa. Mulane termasuk kiai niku kudu pinter teng mriki. Soale warisane kathah. Teng Arab niku nek warisan kewan niku nggih paling nameng bahas unta, bahas wedhus ngono tok. Sapi ra ketok. Lebaran tekan mriki untuk warisan garangan. Trenggiling, macam-macam bulus. Teng mriko mbahas woh-wohan, ini namanya kurma, delima. Mriki niku ana kesemek, ana duren, ana ciplukan, warisane akeh. Kono diwarisi demit iki namanya gos. Zombie, jin, warisan demit mriki niku lampu kathah. Gendruwo, wewe gombel, sundel bolong, kuntilanak, suster ngesot, kolor ijo, tuyul, wadah mriki jerangkong. Berarti yang kita terima dari tinggalan masa lalu kita ini bauannya luar biasa. Dan ditinggali beraneka macam jenis menungso. Ngulon mereka rada ireng, irunge bangir, Aceh. Mlebu sithik mbon putih-putih, sipit-sipitnya. Model kok Cina Palembang. Tekan Lampung, Padang, ngoten niku wong. Terus warna Jakarta, terus Jawa. Jawa Barat kunaon. Jawa Tengah mriki kepriye. Wonosobo ngono keprege. Jogja kepiye. Surabaya ya apa? Ya apa ngono. Tuku Madura ndek remak jong. Walor iki warisin Dayak, suku yang pusut. Wetan ngono, ireng-ireng kaya Afrika. Komplit kita nih. Wajib kita nih diwarisi komplit. Jadi mulai gelut masa depan,
warisan kita itu paling kata. Kalau masa depan itu kekuatan negara bangsa itu karena penguasaan energi. Dan energi masa depan itu kan 3. Setunggal namanya pun energi matahari. Kene ya siap, wong matahari kita itu 3 waktu. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Srengenge ini paling dawa. Kalau energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Kalau energinya itu panas bumi, kita negeri cincin api. Komplit. Warisan yang kita terima nih komplit. Dereng kondisi alam. Sing nyamane mboten umum. Indonesia nih. Nyaman. Wong Arab niku golek banyu men angele masyaallah. Sumur siji iso perang antar suku soalnya banyune angel. Mriki angger gedhok ngarepe omah, kadang gawe WC metu banyune. Saking gampangnya urip mriki. Tiang Arab pengen berlindung di bawah pohon. Niku angele mboten umum karena tidak banyak pohon. Kene ngisor ruwet sanane ana. Makane wong Arab niku digawe ganteng karo Allah. Soalnya banyune angel. Jadi nek misale mboten adus nggih tetep ganteng. Lah nek ora ana banyu digawe pesek wae dhewe elek ya. Ratus rong dina rupane ganti. Lho. Warisi enak yo ngene. Wong Eropa lho. Lho ketoke mawon gede-gede. Tapi mereka ini bukan bangsa pemenang asale ngoten. Wong manggon ning nggon sing ora enak. Masih gede-gede kono wong Eropa niku ya mblenger uripe. Karena dalam 1 tahun 4 bulan kehilangan matahari. Srengenge entek tangulan nih. Kenapa? Musim dingin. Hawane min 20. Moskow Rusia minus 40. Kulkas niku 0 derajat ademe kok ngoten. Yo mau malih minus 40. 40 tikel ademe kulkas. Oh ya apa sampean bayangno. Di saat kedinginan seperti itu, wong Eropa niku godhong mboten duwe. Karena seluruh daun rontok di musim gugur menjelang musim dingin. Rontok sedaya godhong. Makanya wong Eropa niku mboten patek nyapu. Tidak ada penyapu jalan. Karena godhonge wong Eropa niku tukule bareng, rontoke bareng. Beda kali godhong mriki bendina rontok wong ora tahu rontok bareng, tidak mengenal musim gugur. Arep nyayur nek musim dingin wong Eropa yo ora duwe. Seluruh daun rontok sing mboten rontok nameng godhong cemara. Mula bulan Desember yang dihias untuk hari raya Natal itu daun cemara. Mboten kok saking hebatnya godhong cemara, nggih godhong niku tok mawon sing mboten rontok. Mula rasa nesu. Iku ana wit Kristen aja ditandur ngarep masjid. Cemara itu pohon Kristen, pohon Natal. Dari sopo semenjak kapan pohon punya agama itu. Mungkin kudu dipahami. Tiang Eropa pun kehilangan matahari ngoten niku nggih. Sing wedok-wedok paling sengsara. Kulite niku berubah bintik-bintik kaya kulite tekek niku. Mila tiang Eropa niku lek musim dingin menabung berlari ke daerah panas, berlibur di Bali, berjemur, simpakan kali kotangan tok. Apakah itu pornografi? Mboten niku dede. Makanya pemerintah Indonesia harus paham. Jangan memaksa turis masuk ke Indonesia pakai jilbab. Oh pindah negara mereka. Loh ini zaman lalu kenapa Bali kok dikongkon kerudungan? Pemerintah ini golek srengenge. Sementara kita setiap hari dapat matahari. Ngono gaya. Ana di delok matahari terbit. Alasan pacaran we aneh-aneh.
Kalau orang Eropa musim dingin cari matahari dimanapun. Makanya ketika matahari terbit mereka sangat senang. Maka mereka punya tradisi menunggu matahari terbit, menghantar matahari tenggelam. Orang Eropa lempun musim dingin, kalorinya harus banyak panganannya. Makanya daging diawetno, susu diatosno jenengane keju, susu dibosokno jenengane yogurt. Untuk bertahan di musim dingin. Lah sampean saumur-umur lu mangan kopi si urip. Betapa indahnya hidup di Indonesia. Coba sampean delok. Wong Eropa nek musim dingin niku nek mboten ngangge pemanas, mati kademen. Sebab itulah maka dulu mereka datang ke Indonesia mencari rempah, bukan mau berdagang, tapi mau mencari kehidupan. Kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin. Mula sampai saat ini perang teng Timur Tengah dalangi orang Eropa. Untuk apa? Merebut minyak. Sebab listriknya tidak boleh mati, teknologinya tidak boleh berhenti untuk bertahan di musim dingin. Niku. Lah kita ora adem, ora panas. Teknologinya nopo? Sarung niku mawon cukup. Nek kademen kemulan sarung, nek kepanasan kebut-kebut sarung. Anduk sarung. Negeri paling enak kita ini. Cina. Napa wonge kok sipit-sipit ngeten iki? Soalnya kalau musim dingin, saljunya turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa. Saking silau ini suwe-suwe kriyip-kriyip ini. Tur wong Cina niku manaan. Duncali kathok onae meteng. Makanya penduduknya sekarang 2 miliar orang. Sementara Cina dina niki 1 juta gandum per hari, 1 juta kilogram gandum per hari sudah tidak terpenuhi. Ayo. Makanya wong Cina niku nek mangan awet, gandum digawe mie, wis ngono disumpit wadahe ciut supaya awet. Coba lek mangan dicamuk kaya wong Banyumas bubar. Dilek wadahe. Mangane babi ning ngono. Kenapa? Karena kalau kambing gak cukup. Kambing niku pentile loro anake siji. Lah nek babi niku pentile 12 anake 30. Awet. Ngene iki kudu paham. Mila Allah nami ngendikake wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku agar pengertian. Pengertian apa? Betapa Allah ini adil. Mula ning kono digawe gedhe, digawe ayu. Afrika digawe ireng. Soale singone kathah. Nek digawe putih diuber singo arep mlayu nendi. Nek ireng ngono sekali mangkurep kan ra ketok. Nah, ini pemahaman bangsa. Lah Indonesia digawe pesek-pesek kayak gini. Enggak ada masalah kecil-kecil, tapi Allah menempatkan kita di belahan buminya yang terbaik namanya Indonesia. Lemulano. Berarti bangsa kita ini sebenarnya awalnya adalah bangsa pemenang. Kenapa? Karena menempati panggonan enak. Uang ini menangan, panggonannya mesti enak. Ono desa kok enak, ono mbiyen Mbak Buyute menangan. Lho ono desa kok miring-miring ning dhuwur gunung ngene serae ning urip apa-apa campur munyuk mesti Mbak Buyute ora patek menangan ya piye. Nggih. Ngene Pak Bau ala Semalang miring-miring ngono. Ngene nah. Jadi wong Eropa niku mbiyen yo ora patek menangan, makanya dia menempati tempat yang enggak enak. Wong Afrika ora patek menangan. Wong Jepang ora patek menangan. Ngoten lho. Lah kita ini menempati tempat terindah. Berarti Mbah Buyute dhewe mbiyen iki yo menangan. Makanya bisa menempati tempat yang sangat indah.
Sing saben ana wong pengen mara jak perang kalah. Makane babuyute dhewe iki bangsane enak, uripe enak, pengen mangan apa wae ana. Wong Eropa ono pengen mangan gandum nandure angel. Kene rasa nandur ning alas golek uwi eneng. Golek besusul eneng. Nggih ta? Matus gadung eneng komplit. Mangane wong kene iki kadang ra ijazah urip. Angger lunga ning kali gawa setrum urip. Ya itu betapa enaknya jadi orang Indonesia. Makanya kita ini diwarisi kawasan yang luar biasa indah. Kabeh wong pengen rene. Zaman biyen wong Eropa pengen mriki. Sampai mengirim utusan naminipun Bartolomius. Tiang Yunani dikirim untuk mencari tanah surga. Wow, armadanya dari Yunani sana berlayar ke seluruh dunia cari kawasan surga. Mereka menyebut kawasan surga itu dengan nama Jabadiu. Sehingga akhirnya dikenal dengan nama Jawa Dipa. Karena bagi orang sana yang namanya surga, matahari selalu ada sepanjang waktu. Daun tidak pernah rontok, air tidak pernah mengering. Hawa tidak panas, tidak dingin. Itu bukan Eropa, itu Indonesia. Lu makanya begitu tiang Romawi gagal, Eropa gagal, budal meriki tiang-tiang India. Lahirlah kerajaan-kerajaan besar. Ada Kutai Kartanegara. Tahun 400 onten Tarumanegara. Tahun 600 kawasan ini dan sekitarnya berdiri kerajaan Mataram teng Dieng sakiwa tengene ngoten niku. Tahun 1200 berdiri kerajaan Singasari. Sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai 2/3 dunia. Bahkan pernah menaklukkan bangsa penakluk dunia. Arab ditaklukkan Mongolia. Mongolia menaklukkan Cina. Mongolia menaklukkan Eropa. Tapi begitu Mongolia ngirim utusan namanya Menci untuk menaklukkan bangsa Nusantara, ditantang sama Kertanegara. Habis perang di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang pernah menghancurkan Mongolia adalah bangsa Nusantara namanya Singasari. Ya. Betapa ini orang tidak boleh lupa. Jadi memang ceritanya Mulan, ceritanya Samkok, kalah kuat dengan cerita Singasari, mampu menaklukkan Mongolia. Begitu. Wah, di bangsa kita ini bangsa yang kuat dari dulu. Kanjeng Nabi lahir 571, tahun 400 sudah berdiri kerajaan Tarumanegara di Nusantara. Nah, ketika mereka punya bangunan-bangunan besar, kita juga punya bangunan besar. Ada Borobudur, ada Prambanan, dan kita bangunan-bangunan itu lebih besar daripada bangunan candi yang ada di India maupun yang ada di Thailand. Artinya peradaban kita peradaban besar dari dulu. Makanya kalau orang lain membanggakan bangsanya, saya juga bisa membanggakan bangsa saya. Kami punya Indonesia, kami punya sejarah yang sama. Mereka punya kisah cinta Romeo Juliet. Arab punya Kais dan Laila. Cina punya Sampai Ingtai. Bangsa kami punya Ande-Ande Lumut. Orang Eropa punya ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kami punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson. Kita punya Bantung Bondowoso. Kono duwe kewan iso ngomong dalam kisah kura-kura ninja. Kita punya Kancil Nyolong Timun. Apa yang tidak kita miliki? Tuh. Ini yang kadang dilupakan sama anak-anak sekarang.
Malam hari ini kita mengadakan acara, ada sholawatan di sini tadi. Alat musiknya komplit terbang, ada gitar, ada organ, itu alatnya orang-orang hari ini yang digabung dari alat Arab, alat Cina sama alat Indonesia. Tapi mohon dicatat, orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu karek ngetok, kulit karek beleh, templek no paku. Eropa punya alat musik namanya gitar, kayu karo tali, kayu karek ngetok, tali karek nemplek no. Mudah membuatnya. Tapi bangsa ini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan punya penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Moga. Jadi jangan dikira bangsa kita ini bangsa kecil. Lewat berikir dan ini. Ya gak terima mbak. Bisa lewat muter. Baru ya. Moga. Jadi kita punya bangsa ini, jangan dikira kita ini punya bangsa itu kalah dengan bangsa yang lain. Makanya begitu bangsa ini didatangi hampir semua bangsa, dipikir bangsa ini cilik-cilik, kecil-kecil, ditindas, tapi tunggu. Akhirnya begitu mereka mulai menindas bangsa ini, perlawanan terjadi di mana? Sulawesi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Di Maluku ada Patimura. Di Jawa Barat ada Sultan Ageng Tirtayasa. Jawa ada Sultan Agung. Ada Pangeran Diponegoro. Di belahan bumi yang Jawa pulau yang lain ada Pangeran Antasari di Kalimantan. Ada Sisingamangaraja di Batak. Ada Sultan Mahmud Badarudin di Palembang. Raden Inten di Lampung. Gusti Ngurah Rai ada di Bali. Semua melakukan perlawanan dan pemberontakan. Sampai akhirnya bangsa ini bisa dimerdekakan karena direbut dari para penjajah. Dan menjadi catatan dunia. Sampai hari ini belum ada lagi terjadi satu-satunya bangsa yang merdeka karena merebut kemerdekaannya dari penjajahnya dengan cara perang. Itu adalah bangsa Indonesia. Satu-satunya bangsa yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu adalah Indonesia. Akhirnya kita punya negara, kita punya bangsa, punya nation state atau kekuatan negara yang bisa berimbang dengan bangsa lain. Bangsa kecil seperti Brunei punya kerajaan yang dipimpin seorang raja. Malaysia punya yang di Pertuan Agung. Singapura punya Perdana Menteri. Inggris punya Perdana Menteri. Amerika punya presiden. Cina punya presiden, Arab punya raja, semua punya. Dan bangsa ini juga punya. Akan tetapi ada keunikan yang luar biasa. Ternyata bangsa ini lebih canggih ketika membangun bangsa. Buktinya apa? Arab satu bangsa, pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa, pecah puluhan negara. Cina satu bangsa, pecah beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama
mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya anak-anakku sekalian, hari ini kita selalu dihadapkan dengan berita-berita betapa orang-orang jago mengolok-olok bangsanya. Punya presiden jelek, punya TNI jelek, punya polisi jelek, punya budaya nggak ada yang bagus. Semua dianggap jelek. Punya budaya di kampung tumpengan jelek, musyrik. Punya keris, musyrik. Punya ingkung, bid'ah. Punya bendera musyrik. Ini kadang kita ini pusing akhir-akhir ini. Sementara bangsa-bangsa yang lain membanggakan bangsanya luar biasa. Amerika betapa bangganya dia dengan bangsanya. Kemanapun dia selalu kibarkan bendera Amerika. Selalu ceritakan bahwa Amerika punya namanya Declaration of Independence, landasan hidup bersama. Film-film mereka membangkitkan semangat Amerika. Mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia bikin secara besar. Anak-anak muda dijelaskan betapa kuatnya bangsa Amerika. Amerika mulai kalah dengan Vietnam. Mereka nggak boleh malu. Bikinkan film Rambo 1-6. Ketika Amerika ditekan sama Cina secara spiritual, mereka nggak boleh malu pada bangsanya. Bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Begitu mereka ditekan sama Jepang, mereka bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangsa Jepang gak boleh malu dengan bangsanya. Dibikin film-film tentang semangat Bushido, semangat samurai. Bahkan peristiwa perang antar generasi Tokugawa dan restorasi Meiji difilmkan untuk anak-anak dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Cina nggak pernah malu dengan bangsanya. Bangkitkan dari ular putih sampai ular hijau, dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong, tidak pernah malu mereka dengan sejarah bangsanya. Malaysia menyongsong masa depan bangsanya, bahwa mereka sadar tidak boleh lagi ada keributan sesama anak bangsa. Karena Malaysia ada beberapa bangsa yang tersisa di dalamnya. Ada orang-orang India, ada orang-orang Cina, dan ada orang-orang Indonesia. Maka Malaysia serahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Agar si Upin dan si Ipin tidak mengulang perang antar sesama anak bangsa, dia harus tahu bahwa di dalam bangsa Malaysia ada bangsa India. Maka yang namanya Upin Ipin dibikinkan tokoh India kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, bikinkan Susanti. Mereka diajarkan bagaimana memahami bangsanya. Kita tidak pernah lagi diajarkan itu. Maka tugas kita kembali menceritakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Buktinya apa? Sampai hari ini bisa bertahan, berbeda-beda, tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa bertahan sampai hari ini. Kita ditinggalin merah putih sampai hari ini. Masih kita kibarkan sebagai bendera bangsa. Mana benderanya? Lu kok neng daskuda di atas sana. Nah itu merah putih, itu lambang kebangsaan kita. Untuk punya merah putih itu nggak main-main. Itu sekarang paling 50.000. Tapi waktu perang kemerdekaan punya merah putih itu, nyawa jutaan rakyat Indonesia dikorbankan demi kibaran merah putih. Di Jogja tembak Belanda mengibarkan merah putih. Maka merah putih ditaruh di dalam rumah. Saat rumah dibangun kasih bendera. Kalau Belanda curiga, tiangnya dikasih tebu. Masih curiga, tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga, tiangnya dikasih padi.
masih curiga tiangnya dikasih kelapa, tebu. Masih curiga besok bawa tumpeng sama ingkung. Belanda bilang, oh cuman mau makan aja ribet. Tapi Belanda tidak pernah tahu bahwa begitu makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa mengering dan rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Itu cara kita bang. Surabaya pengen punya merah putih, perang 10 November habis-habisan, minta nyawa. Bahkan santri mengeluarkan resolusi jihad perang melawan Belanda karena berawal dari sobeknya bendera Belanda. Sekarang merah putih tidak lagi minta nyawa, hanya minta angkat tangan seperti ini. Betapa hebatnya nenek moyang kita, mewariskan bendera, tidak lagi minta darah, cuman minta hormat bendera. Gitu aja alasannya banyak. Ada yang musyrik, ada yang bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu. Ini mesti Bandar Dadu, kalau enggak Juragan Slot gitu. Lah itu kita punya. Sekarang orang lebih membanggakan bendera Filistin. Iya, Filistin memang menghadapi masalah, tapi Filistin juga punya masalah dalam negeri. Begitu mereka merdeka, mereka tidak rukun sesama pasukan kemerdekaan. Hizbullah, Fatah, sama Hamas tidak rukun. Tapi kita setelah perang kemerdekaan, pasukan kemerdekaan rukun menjadi satu dalam TNI dan Polri. Itu bedanya kita dengan mereka. Jadi jangan membanggakan bangsa yang lain. Kita punya bangsa sendiri. Kita memiliki semuanya. Bahkan racian bangsa ini luar biasa. Beratnya luar biasa. Karena harus meramu puluhan suku, bangsa dan agama menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya hari ini bangsa kita menjadi bangsa yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin maju. Hari ini negara kita punya kereta cepat. Seluruh negara Asia Tenggara kagetnya luar biasa. Karena negara pertama yang punya kereta cepat di Asia Tenggara adalah Indonesia. Punya jalan tol terpanjang se-Asia Tenggara adalah Indonesia. Dan tidak pernah bermasalah dengan kekurangan pangan adalah Indonesia. Bahkan kita sedang menjadi sorotan beberapa negara karena kita berani melakukan langkah yang luar biasa, memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kawasan IKN. Kenapa harus pindah? Karena Indonesia dijajah sama Singapura dan Malaysia. Inggris melakukan kejahatan waktu terhadap Indonesia. Singapura dan Malaysia adalah anaknya Inggris, dia Commonwealth. Maka oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Kita jam 9, sana jam 10. Padahal teori bujur dan teori lintang, mestinya kita jam 9, sana jam 8. Tapi Inggris memberikan Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Artinya apa? Bursa efek dan pasar uangnya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Kita dirugikan karena pasar pagi seperti ibu-ibu, kalau terlalu kesiangan cuman dapat barang yang jelek. Saham yang terbaik sudah habis di pasar Singapura dan Malaysia, saham jelek baru masuk Jakarta. Nah, begitu pindah ke IKN akan ada setengah jam paling tidak lebih awal dari Singapura dan Malaysia. Ini kita punya senjata luar biasa yang kita tidak paham. Kita ini memilih orang dari 250 juta, hampir 300 juta orang, memilih satu orang untuk menjadi presiden Indonesia. Namanya Presiden Joko Widodo. Tapi di saat presiden ini memimpin, kadang kita iseng lebih percaya pada orang yang tidak ada yang milih sama sekali.
Orang yang dipilih oleh ratusan juta orang, kita tidak percaya. Lebih percaya pada Rocky Gerung. Lebih percaya pada Habib Rizik. Ini orang-orang yang milihnya berapa orang persen. Itu kan. Kita lebih percaya kadang dengan hoak yang dikembangkan oleh politisi kalah. Kita lebih percaya pada Amin Rais yang gak pernah bisa jadi presiden. Coba yang mau apa itu? Mau people power. Nggak taunya begitu ngumpul nggak sampai 500 orang. Itu namanya upil power. Ayo coba. Kita ini kadang mengsle kepala kita. Memilih satu pemimpin dibiayai oleh negara untuk memilih orang terbaik. Begitu orang itu terpilih, kita lebih mempercayai orang yang tidak ada yang milih. Para pemenang kita tidak percaya, tapi percaya pada orang-orang kalah. Ini kadang kepala kita kebalik-balik di situ. Konyol kita itu. Ayo coba. Kita lebih percaya pada Nur Zuki yang mempertanyakan ijazah presiden. Percaya pada Bambang Tri yang bertanya tentang ijazah presiden. Kita tidak percaya dengan KPU yang isinya para profesor, para doktor yang memverifikasi ijazah presiden. Ini jadinya wong mengsle itu. Coba kita bertanya dengan diri kita sendiri. Kita lebih percaya kepada orang-orang yang kerjaannya nggak ada pekerjaan selain mengkritik negara yang hidupnya tidak pernah dipilih siapapun. Untuk memilih bupati kita butuh anggaran besar. Begitu dia terpilih, kita lebih percaya pada para penghasut yang hidupnya tidak pernah dipilih oleh siapapun. Kita milih seorang gubernur, biayanya besar. Begitu seorang gubernur mengambil kebijakan, kita ternyata lebih percaya pada para penghasut yang hidupnya tidak pernah dipilih oleh siapapun. Inilah akal mengsle ini. Nah, ini yang kemudian membuat kita ini bermasalah. Kita punya pemimpin-pemimpin besar agama. Kita punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita punya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pernah enggak Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan mengajarkan kita untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah? Yang diajarkan Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan adalah kibarkan merah putih. Tapi ada orang-orang yang tidak jelas bahwa bendera la ilaha illallah. Terus dikatakan ini bendera Rasulullah. Kita tiba-tiba berbondong-bondong tertarik kepadanya. Padahal itu bendera Hizbut Tahrir. Yang ketika berkibar di Yordan jadi masalah. Ketika berkibar di Afghanistan jadi masalah. Ketika berkibar di Suriah jadi masalah. Tapi begitu berkibar di Indonesia, kita ikut-ikutan mengibarkan ini loh bendera Rasul. Kata siapa itu bendera Rasulullah? Kalau itu bendera Rasulullah, pasti Muhammadiyah benderanya itu, pasti NU benderanya itu. Kenapa tidak? Karena kelompok ini mau menipu seluruh kaum muslimin. Tiba-tiba ini bendera Rasul, la ilaha illallah. Kamu anti ini, anti la ilaha illallah. Kalau aku anti la ilaha illallah, kamu jangan lupa setiap hari aku tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau aku ke sawah pakai arit, pergi nukang pakai palu. Kita kadang lebih percaya orang-orang yang tidak hidupnya tidak pernah ada orang yang memilih kecuali milih dirinya sendiri. Ayo, akhir-akhir ini kita suka. Kita lebih percaya pada persaudaraan Ikhwanul Muslimin kayak Mesir. Padahal di Mesir kelompok ini sudah menghancurkan bangsa Mesir sehingga pemimpinnya digantung sendiri sama orang Mesir. Tiba-tiba kita di sini ikut membanggakan masa depan dunia adalah Ikhwanul Muslimin. Produk gagal Mesir dibawa ke sini. Produk gagal Palestina bawa ke sini.
Kadang kita lebih suka mengumpulkan produk gagal. Tidak hanya di dalam masalah-masalah yang serius, bahkan masalah gaya, kita terkadang mengumpulkan produk gagal. Orang Amerika sudah muak dengan rambut celipir ke atas kayak ayam itu. Tiba-tiba di sini dipakai lagi sama anak-anak. Lama-lama mereka juga sadar nggak cocok karena setiap hujan rambut mereka jatuh. Kita lebih suka dengan produk-produk yang gagal. Akhir-akhir ini kita lebih suka mengolok-olok bangsa sendiri. Ketika presiden kita dibanggakan di forum-forum internasional, kita mempercayai para pecundang kita ngolok-ngolok presiden Indonesia. Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa Indonesia, siapa yang akan membanggakan Indonesia? Mungkinkah orang Malaysia membanggakan Indonesia? Mungkinkah orang Amerika membanggakan Indonesia? Kalau bukan kita, siapa? Presiden kita, lurah kita, camat kita adalah para pemimpin-pemimpin bangsa yang kita harus menghargainya. Karena dengan kita menghargai para pemimpin kita, orang lain akan menghargai bangsa kita. Baru kita bisa berdiri tegak dengan bangsa lain. Kita nggak pede, kita nggak percaya. Di saat ada orang-orang mengatakan Islam yang benar seperti ini, Islam yang benar seperti ini, kita uji di lapangan. Orang ribut jenggot itu di Afghanistan tembak-tembakan sampai hari ini nggak selesai. Orang ribut khilafah sampai sekarang di Timur Tengah nggak selesai. Sehingga bangsanya tercerai-berai. Tapi kita tidak pernah ingat dan kita selalu menutup mata. Kita lupa dengan Islam di Indonesia. Bahwa setelah ditinggal Rasulullah, Islam yang ke Eropa macet, Islam yang ke Afrika berhenti tidak bergerak, yang ke Cina tidak bergerak, yang ke Eropa berhenti, Rusia berhenti. Tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Kita nggak pede. Kita selalu membayangkan pengen menjadi Islam seperti orang mana. Sehingga ketika datang kelompok-kelompok membawa ajaran mereka, kita melupakan kiai-kiai kita, melupakan ulama-ulama kita. Seolah-olah ulama-ulama kita kelasnya di kelas 2. Padahal ulama-ulama mereka jarang yang mampu membangun kekuatan bangsa dan negara. Jarang yang mampu membangun kekuatan Muslim menjadi kekuatan terbesar di dunia. Tapi orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia mampu membuat Indonesia menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Orang haji paling banyak Indonesia. Antrinya sampai 50 tahun. Kita lupa. Saman punya ulama-ulama di kampung-kampung itu. Yang hebat-hebat. Yang mampu membangun persatuan. Makanya sekarang pertemuan sufi dunia di Indonesia. Pertemuan ulama-ulama dunia ada di Indonesia. Karena mereka mengagumi Indonesia. Sementara kita mengagumi bangsa yang lain. Apa enggak geblek ini namanya? Ya gemblung. Kenapa? Rubes itu. Rugi besar. Ini yang kadang kita lupa. Kita punya pesantren-pesantren besar. Tapi kita membanggakan pesantren di luar. Yang tidak punya hasil peradaban apapun. Bangsanya tetap nggak maju, negaranya terbelakang, tapi kita selalu membanggakan. Mereka berbicara tentang kekuatan Islam, kebaikan Islam, tapi mereka gagal membangun bangsa dan negara. Ini yang kadang kita ini lupa. Jadi menjadi bangsa yang nggak pede, bahkan sampai tingkat buah kita nggak pede. Sudah tahu jambu itu lahir di sini, besar di sini, dikencingi anak-anak kita tiap hari. Begitu besar jambu Bangkok. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Yang asli sini tinggal gula Jawa, pedus Jawa. Kita
lupa bahwa kita punya segalanya. Kita selalu membayangkan jadi orang lain. Kulit kita coklat, pengen putih kayak orang Eropa. Padahal orang Eropa pengen kulit coklat sama kulit hitam sampai mereka berjemur. Kita jadi korban iklan cantik itu putih. Akhirnya kita beli pemutih. Begitu sudah putih beli penghilang koreng. Setelah itu pengen pakai legin. Akhirnya beli pelangsing. Murahan perutnya sakit. Begitu sudah putih kita pengen kelihatan bagus pakai baju you can see. Sendalnya kurang tinggi pakai sendal jinjit. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Cantiknya luar biasa. Tapi semenjak itu gak mau lagi ke sawah. Gak mau lagi nyusuin anak. Anaknya pasrahkan sapi, sawahnya serahkan sama industri. Kemudian kita habis makan dari situ. Akhirnya kita jual diri kita sendiri. Jangan salah sampai. Ini bangsa. Jadi memahami kemerdekaan adalah memahami betapa nenek moyang kita sanggup mendirikan sebuah bangsa dengan perjuangan yang luar biasa. Jenderal Sudirman pergi perang dengan paru-paru satu. Sakitnya kayak apa orang dengan paru-paru satu. Tapi memimpin angkatan bersenjata berperang melawan Belanda. Kita malu hari ini sama para pahlawan. Karena ternyata kita lebih picik luar biasa. Sakit gudeg aja BPJS belum turun. Ributnya luar biasa. Ayo. Betapa malu kita sama pendiri bangsa. Raja Jogja punya Raja Hamengkubuwono. Punya tanah dari Bagelen sampai Ponorogo. Begitu NKRI memanggil, diserahkan tanahnya untuk NKRI. Tanah yang begitu luas. Raja Solo, Raja Cirebon, Raja Aceh, seluruh raja-raja Nusantara menyerahkan tanahnya untuk NKRI. Kita kegusur 1 meter, ribut sampai Mahkamah Agung. Itu menandakan bahwa kita memang tidak punya jiwa bangunan bangsa. Malu kita kalau minta surga sebagaimana para syuhada. Bung Karno, seandainya beliau mau, maka beliau lebih mudah hidupnya. Dengan cara apa? Menjadi pegawainya Belanda. Karena Bung Karno orang pinter di zaman itu. Tapi Bung Karno memilih dari penjara ke penjara. Demi apa? Demi tegaknya NKRI. Nah ini orang-orang dulu. Kita sekarang ya Allah luar biasa. Nah ini kalau gak diingatkan kembali bahwa kita punya bangsa, kita punya kekuatan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih suka mengolok-olok bangsa sendiri, membanggakan bangsa orang lain. Itu tipologi penjahat. Istri di rumah dihinakan, tapi memuji istri tetangga. Ayo. Sawah di ladang sendiri dihinakan, membanggakan sawah orang lain. Duren di halaman kita terlihat jelek, kalah dengan duren tetangga. Ini mental penjahat yang asli ada di depan mata kita. Awal kejahatan yaitu akhirnya nyuri duren tetangga. Akhirnya nyuri istri tetangga. Karena apa? Yang ada di depan mata lebih jelek daripada yang ada di punyaan orang lain. Awal kejahatan. Sehingga kemudian bangsanya akan dijual kepada bangsa yang lain. Itulah aslinya anak-anak pengkhianat bangsa Indonesia. Menuduh yang lain penjahat, padahal dialah sesungguhnya penjahat itu. Semua dituduh. Pak Harto dituduh PKI. Bung Karno dituduh PKI. Gus Dur dituduh liberal. Megawati dituduh menjual aset negara. SBY dituduh menjual negara. Sampai hari ini Pak Jokowi dituduh menjual negara. Dari dulu semua dituduh dengan tuduhan yang sama. Apakah kamu waras masih mempercayai orang-orang itu? Sampai akhirnya Pilpres ini perang Badar. Pilpres itu terusannya Pilkades. Di desa, di
kabupaten, pilbub di provinsi, pilgub tingkat negara, pilpres. Itu pesta demokrasi, bukan perang Badar. Itu pesta demokrasi, seneng-seneng. Makanya Pak Polisi, TNI sulit mencari money politik. Karena di Indonesia tidak ada money politik. Yang ada adalah uang bensin. Kalau diterima masjid namanya sumbangan, diterima kiai namanya bisyaro. Kita pesta demokrasi itu sampai ini perang Badar apa? Sampai ada yang berdoa, kalau tidak kau menangkan kami, aku khawatir tidak ada yang menyembahmu, dasmu itu. Dan kita bisa lebih senang yang model begitu. Akhirnya kita olok-olok TNI, kita olok-olok Polri, yang setiap hari kita menikmati hidup karena kekuatan TNI Polri. Lu jangan salah, ini negara. Kita selalu begitu dari dulu. Durian tetangga lebih bagus. Akhirnya pencuri durian, pencuri istri orang. Itu awal dari kejahatan. Nah kita selalu, makanya akhir-akhir coba lihat. Apa saja dijelek-jelekkan. Presiden melakukan ini, dijelek-jelekkan. Negara melakukan ini, dijelek-jelekkan. Yang menjelek-jelekkan, itu juga. Kenapa menjelek-jelekkan? Karena mereka orang-orang kalah. Coba kalau mereka menang, sama saja. Pasti apa? Berjuang untuk yang terbaik buat bangsa Indonesia. Makanya pada tahun 48, ketika Hitler jatuh, Bung Karno harus memilih apakah ikut Amerika, apa ikut Soviet. Bung Karno mengatakan, tidak, kami tidak ikut Soviet, kami tidak ikut Amerika. Kami akan berada di tengah-tengah ini semua, kami non-blok. Intelektualnya ditanya, lantas kalau non-blok, kita ideologinya, cara membangunnya seperti apa? Apakah kita akan menduplikasi Eropa? Dijawab dengan tulisan yang indah, salah asuhan. Apakah kita akan mencontoh cara-cara orang Belanda? Tidak. Dijawab dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan mencontoh gaya Arab? Tidak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kita akan membangun dengan murni cara Indonesia? Tidak juga seperti itu. Itu namanya Siti Nurbaya hebat nenek moyang kita. Tapi kehebatan itu hilang. Karena apa? Ada orang-orang yang selalu membanggakan bangsanya orang, lupa bangsa sendiri. Itu kalau mati nanti, di dalam kubur akan didatangi para pahlawan, digetok kepalanya, dibiti kata orang Banyu. Kita biti kayak nyonyong dibiti, dicotos, rap-rap pedok mendoan, dirujak kayak kue. Nah ini semuanya. Begitu mereka membanggakan bangsanya, maka di dunia masa depan semua negara itu bangkit. Akhirnya Jepang karena bangga dengan bangsanya, begitu pabrik berdiri, maka produksi dibeli oleh dalam negeri, anak-anaknya membeli. Amerika mencintai bangsanya, beli produk bangsanya. Tapi karena kita tidak bangga dengan produk dalam negeri, kita bikin mobil diolok-olok luar biasa. Ini mencontoh Korea. Ini loh, kita itu belajar. Kalau nggak mencontoh mau bikin sendiri, hanya Tuhan yang bisa bikin tanpa mencontoh. Emang kamu nggak nyontoh, cukur rambutmu itu aja loh, nyontoh londo. Karena kalau asli Indonesia ora cukur kayak aku ini. Coba. Mana ada? Hidup itu selalu seperti itu, berbagi. Saya kiai, yang saya ajarkan agama, terutama ngajarkan sholat. Tapi begitu saya ngajarkan sholat, saya nggak boleh marah sama orang Cina. Karena apa? Karena sholat itu nutup aurat. Aurat ditutup pakai kain. Kain dari pabrik kain. Yang bikin pabrik kain itu
Cina, kalau kita marah sama Cina, Cinanya hilang, udah kita. Godong gedang. Kita ngajarkan wudhu pakai air. Air itu sekarang diurus sama sanyo, sama pipa. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion. Kiai nggak boleh marah. Pergi haji, begitu berangkat diurus Yahudi sama Nasrani. Karena Yahudi Nasrani bisa bikin pesawat. Kalau Yahudi mati semua, ngelangi. Ini kehidupan, makanya ulama-ulama ini indah hidupnya. Bahkan Rasulullah hanya mengajarkan kalian kalau hidup bersama dalam perbedaan, hidupnya saling bertanggung jawab. Makanya para ulama mensepakati bahwa orang kalau berbeda suku, bangsa, agama, hiduplah yang rukun saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka orang Indonesia biar bisa rukun, pakai konsep ra'iyahnya Rasulullah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasa Rasulullah dari akar bahasa ra'iyah, hidup berbeda suku, bangsa, agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah. Makanya ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah konsep masyarakat. Berbeda paham fasawirum fil amri. Lahirlah konsep musyawarah. Karena dulu yang menata itu para wali, maka daerah Indonesia disebut wilayah. Wilayah itulah yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Negeri paling sunnah adalah Indonesia. Dan itu tertulis dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kamu mau syukur mana lagi? Nikmat mana lagi yang akan kau ingkari? Indonesia memilih konsep negara persis seperti sunnah Rasulullah. Lu kok tiba-tiba semua mbok jelek-jelek kan? Negeri tauhid. Ini pasti orang ini tidak pernah belajar agama, hidup bersama. Itulah. Makanya kita menjadi negara, menjadi bangsa nyaman, hidup bersama seperti ini. Itu kenapa? Karena kita punya landasan hidup bersama dari Bhinneka Tunggal Ika sampai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan itu kita nikmati hari ini. Kita punya negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka di 17 Agustus 1945. Hari ini yang terpenting adalah kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita, siapa lagi yang akan membanggakan Indonesia? Ayo, tepuk sing banter kau sesungkan-sungkan. Jangan kita ditipu oleh gelandangan-gelandangan ini. Yang hidupnya selalu menjelek-jelekkan orang lain. Menjelekkan pekerjaan orang lain. Sementara dia pernah mengajukan diri menjadi bagian dari pilihan, tapi tidak ada yang memilih. Tiba-tiba kita anggap dia orang hebat karena bisa mengatakan yang berbeda dari kenyataan kebenaran negara. Jangan diulang. Kita mempersiapkan diri memasuki masa depan dunia baru. Dunia yang sama sekali baru. Dunia yang serba transnasional. Dunia yang terbuka. Kita yang 20 tahun yang lalu, betapa kita masih terkurung di dalam beberapa sekat keadaan sosial, hari ini bisa terbuka seperti ini. Kita tidak boleh lagi mundur, mikir masa depan Indonesia. Dulu kita mau lihat Afrika, kita masih nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian yang keluarnya Pak Harmoko. Sekarang orang kalau mau tahu dunia, tinggal buka handphone, karek ngetik kucing Afrika, keluar. Bokong India, keluar. Terbuka semuanya.
Di saat dunia baru sedang bergerak, maka beberapa hal-hal yang tadinya sangat penting dalam kehidupan kita mulai tidak kita temukan. Karena apa? Percepatan luar biasa. Tiba-tiba koran pagi tidak ada lagi. Tiba-tiba televisi hilang dari hadapan kita. Tiba-tiba Pak Pos hilang dari hadapan kita. Tiba-tiba wartel hilang dari hadapan kita. Tiba-tiba angkot hilang dari hadapan kita. Sebentar lagi mal-mal akan hilang dari hadapan kita karena diajar sama bisnis online. Cepatnya luar biasa. Dulu masih ada budaya nulis surat, masih ada filateli, masih ada Pak Pos. Hari ini hilang semua. Dulu kita pandai berkata-kata ketika rindu pada kekasih yang sedang merantau. Cari kertas warnanya pink. Baunya mawar, jangan bau melati, itu bau genderuwo. Menulis dengan tinta biru, cinta menghari biru. Untukmu kekasihku. Entah kenapa semenjak kepergianmu, malam hari ini hatiku seperti perih merindukanmu. Bayang-bayang wajahmu masih ada seperti di pelupuk mataku. Melihat tiang pun seperti melihat wajahmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi aku harus ikhlas melepasmu merantau pergi menjauh dariku kekasihku. Demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Tapi aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Karena bulan menceritakan bahwa kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Tertanda min. Terus kita datang ke kantor pos, ngambil perangko masuk pos, ada tek udah win. Tiba-tiba sekarang itu hilang semua. Karena cinta hanya mengandalkan handphone, cukup foto. Itu enggak. Kalimatnya juga enggak panjang, cukup mah. Itu belum 20 tahun, hilang. Dulu kita bangga punya anak cantik karena anak-anak kita diantri oleh anak-anak orang lain apel malam minggu. Kita gagah bertanya, siapa kamu? Namamu siapa? Dari mana? Bapakmu siapa? Kerjaanmu apa? Itu enggak usum sekarang. Kita cegat di depan pintu, anak kita video call. Ayang, bapakmu di mana? Di depan pintu, udah biarin aja. Biarlah dia kayak patung. Hilang semua. Dulu tempat kursus semua ada. Kursus apapun ada. Sekarang tidak ada tempat kursus. Karena ada laduni model baru yang bisa ditanya apapun. Namanya Google. Semua ditanya, dijawab di situ. Dari urusan Tuhan sampai urusan setan bisa dijawab di situ. Seorang laki-laki dari sawah bawa garangan. Pasakan sama istrinya, tolong masak garangan. Gak perlu sana sini tanya pada tetangga. Cukup browsing cara masak garangan. Pasti keluar. Seorang ibu dibilang sama Pak Camat bilang sama istrinya, nanti pernikahan anak bupati, dandanlah yang cantik. Biar kita kelasnya sama kayak kelas bupati. Ibu camat gak perlu susah-susah nanya sana sini. Cukup nanya Google, make up artis, beres. Muah. Ini dunia baru. Semua hilang. Bahkan ilmunya kiai juga kalah sekarang. Dulu orang jatuh cinta mesti minta doa sama kiai agar lebih lengket cintanya. Sekarang tidak perlu datang kiai karena cinta tumbuh bersama Avanza. Loh, dulu kiai sakti banyak yang datang karena butuh kekuatan nempeleng orang bisa pingsan. Sekarang semakin banyak nempeleng semakin miskin karena sekali tempeleng 60 juta. Dunia berubah. Masa depan dunia kemana-mana sedang berganti. Dulu zaman saya sekolah, ada konser musik terbesar dunia, namanya konser Metallica di Moskow. Penontonnya 6 juta orang.
diceritakan ini tidak akan mungkin dikalahkan. Ternyata begitu corona kalah sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang lebih. Seminggu 4 kali, sebulan 16 kali. Saya hitung selama 1 tahun keuntungan BTS, uang dunia yang ditarik sama BTS punyanya Korea sebanyak 1.250 triliun. Kita jual apa ke seluruh dunia? Getuk, mendoan. Mau jual apa kita kepada dunia internasional? Orang Korea sudah jual makanan Korea, orang Jepang jual makanan Jepang, orang Amerika jual produk Amerika. Kita mau jual apa? Mundul. Apa itu mundul? Utelo. Ambak. Loh, kita mesti mikir itu. Karena kalau sampean mikir ketemu jalannya, duniamu akan berubah. Orang mikir tae aja tayanya luar biasa. Bikin pabrik Pampers itu karena mikir tae. Loh ya. Itu karena mikir tae. Lah sampean jijik dengan tae, ya nggak pernah berpikir apa-apa. Orang mikir sama aku tak kotoran kuping, bikin pabrik cotton bud. Orang mikir gudale untu, bikin pabrik odol sama sikat. Kita nggak pernah mikir, cuma mikir kambing tok. Nah, mikir apa coba sampai? Orang mikir mencret bisa pabrik obat mencret. Orang mikir kasihan nggak bisa bisa bikin pabrik dul kolak. Orang mikir perempuan cantik bisa bikin pabrik idep skincare. Idepnya ditambahin ngebiok itu. Kita nggak pernah mikir apa-apa. Bangsa yang lain mikir tuh sok gigi, mikir macam-macam. Nah itu pentingnya kita berpikir tentang masa depan. Jangan berpikir mundur ke sesuatu yang kita nggak bisa menghindarinya. Dunia ekonomi sudah maju ke depan, kita masih berpikir bank haram. Akhirnya kita terjebak begitu sampai mengatakan bank haram, jangan pernah pakai uang. Karena seluruh uang produksi bank. Uang bukan produk KUD. Sampai kalau pergi haji, jangan pakai bank. Bayarlah uangmu ke pilotnya. Kalau mau. Jangan baca Quran. Karena seluruh percetakan Quran, utang bank sebelum dibeli oleh negara. Oh. Makanya hati-hati. Rokok haram. Orang sudah maju begini masih mengatakan rokok haram. Ikut polanya kiai. Kalau ada ngerokok ditanya, kenapa kamu ngerokok? Karena saya nggak ngerokok, pusing kiai, wajib. Kenapa kamu nggak ngerokok? Kalau ngerokok, kiai, pusing, oh haram. Loh gitu. Enak. Sementara kondisi realnya, rokok mensubsidi negara 475 triliun cukainya masuk negara. Kalau rokoknya kamu haramkan, ada 475 triliun uang haram masuk APBN. Artinya APBN-nya menjadi haram untuk membangun haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Mikir maju ke depan. Arab Saudi aja maju mikirnya. Ketika dia nggak sanggup menampung jumlah tamu dari beberapa negara, dia panggil perempuan Amerika yang kalau kemana-mana nggak pernah pakai celana dalam. Namanya Paris Hilton. Suruh bikin hotel Hilton. Dunia seperti itu sekarang. Perempuan kita menjadi cantik karena perusahaan Prancis pintar bikin bedak. Kalau bedak Banyumas dipakai rusak semua karena beras diteplok blunteng kabeh. Mulai berpikir beras kencur atau bedak. Ini dunia baru. Makanya kiai nggak dikira kafir. Jelek. Lo tentang kiai itu bukannya nggak ngerti, tapi kiai ngomong umat. Kita ngomong umat. Jelek-jelek ini Surya NU. Umatnya ada. Lah sampean kadang ada ulama-ulama yang umatnya ada, berasal dari organisasi-organisasi yang ada, tapi lebih percaya pada Ustadz freelance. Umatnya like and subscribe. Nah ini mulai. Nah inilah. Jadi hal-hal seperti itu belajar. Ya.
Handphone yang sampean pegang itu menghantarkan kebaikan, bukan semakin menjauhkan dari kebaikan. Bukan menambah dosa, tapi menambah pahala. Kita setiap hari share fitnah yang keluar dari orang-orang kalah. Kalau yang kita share presiden, jelas bisa kita share. Kenapa? Dia terpilih oleh ratusan juta orang. Nah, sementara kita lebih percaya pada orang-orang yang pilpres kalah. Para pecundang percaya sampean. Goblok gitu. Punya istri lebih percaya kepada belantik sapi. Ya, salah sampean. Istrinya nggak dipercaya, lebih percaya pada tukang fitnah. Padahal ada orang-orang yang tidak mau memelihara kambing, tapi pengen kambing. Akhirnya setiap ada kambing dibilang anjing. Kok anjingmu bagus? Anjing, ini kambing. Jalan ke pasar, lu kok anjingmu bagus? Disampo berapa kali? Ini kambing bukan anjing. Sampai di pasar, ku beli anjingmu ya. Waduh, udah 3 orang ngomong anjing ini. Berarti jangan-jangan anjing. Pukul dulu pantatnya mestinya. Dia mbek apa guguk. Jangan langsung diserahkan sama belantiknya itu. Matek sampean. Nah, kadang kita ini mengingatkan kayak gini terus susah. Seperti kiai mengingatkan santrinya. Santrinya mau ke pasar. Betul, ketemu kiainya. Mau kemana le? Mau jual kambing yai. Oh ya, tak dongakkan, insya Allah laku. Alah, kambing kok pakai insya Allah yai. Kalau nggak laku mahal ya tak jual murah. Mau jual aja kok pakai insya Allah. Sampai di pasar ada kerusuhan, kambingnya hilang. Begitu pulang ketemu kiainya, gimana kambingmu laku enggak? Insya Allah hilang kiai. Nanti kalau kita sudah kehilangan bangsa, kayak Timur pernah hoa, sampai sekarang menjadi beban bangsa yang gagal. Oh, coba beberapa negara gagal. Suku Rohingya gagal menjadi bagian dari Myanmar karena dia merasa tetap sebagai orang Bangladesh. Suku Uighur gagal menjadi orang Cina karena tetap dia merasa menjadi orang Turki. Orang-orang hippies gagal menjadi manusia merdeka karena mereka mengingkari kesepakatan negara di Eropa. Suku Kurdi tidak punya negara karena mereka tidak pernah mau masuk negara, merasa mereka adalah bukan bagian dari negara Arab. Hari ini mereka terlunta-lunta. Maka menjadi kebahagiaan luar biasa, kita punya bangsa dan negara. Dan hari ini perlindungan terbesar kepada manusia adalah perlindungan bangsa dan negara. Dan kita punya Indonesia. Kita peringati kemerdekaan ini. Dan kita ternyata punya masa lalu, bukan bangsa kecil dan bukan bangsa gagal. Kita ternyata bangsa besar, sehingga kebesaran bangsa kita di masa lalu, hari ini kita bisa nikmati menjadi bagian dari kebesaran bangsa di masa depan. Selamat ulang tahun buat NKRI yang ke-78. Semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi